Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau.
Bapak Ibu Saudara siap bersuka cita pagi hari ini? Amin. Boleh bangkit berdiri? Kita akan sapa, mungkin masih bermas. Kita akan sapa kanan kiri kita, depan belakang kita. Selamat pagi, Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Ya. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan atas hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berserah dan kita hanya mengandalkan Yesus saja. Terlebih di tahun baru ini, kita boleh menyerahkan setiap kehidupan kita. Hanya Yesus yang patut kita andalkan. Kita memerlukan Yesus yang kita andalkan. Pengharapan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Engkau yang mengatur yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau yang merancangkan yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri. Kami syukuri semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami syukuri semua rancangan-Mu yang indah buat kami Tuhan. Kami syukuri apa yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku menyembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami aturkan Engkau Yesus. Kami menyembah. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah pengharapan kami. Ajarkan kami terus memandang Tuhan. Ajarkan kami terus berharap hati padamu Tuhan. Yesus Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Yesus yang kami andalkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Karena kami tahu satu hal, bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Engkau berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, melampaui segala apa yang kami pikirkan, melampaui segala apa yang ada dalam hati kami. Itulah sebabnya jangan biarkan kami berhenti berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Ketika kami berharap terus di dalam Tuhan, kami percaya ada senantiasa kelepasan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan pujian kami pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kami berkenan kepada Tuhan. Hari ini sebentar kami juga akan mendengar firman Tuhan. Kami
Kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyediakan hati kami, menyediakan pikiran kami, menyediakan tubuh kami untuk kami boleh terima firman Tuhan. Sehingga kami waktu ini Tuhan, kami terkoneksi dengan Tuhan. Dan kami boleh dijamah, dilawat, diperbaharui iman kami, kedewasaan dalam kehidupan rohani kami ya Tuhan, diperbaharui pagi ini. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu, tentu dengan urapan kuasa daripada Tuhan sendiri. Engkau yang menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan, nats yang saya baca bukan nats yang baru tentunya, tetapi saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan kembali, tetapi tentunya menyampaikan dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, dari apa yang Tuhan taruh untuk disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu saya akan membacakan, menyampaikan firman Tuhan di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita akan membaca supaya kita bisa memahami ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berkata, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Arab. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Arab. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Arab itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang di sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah
hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat yang ke-10, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Ayat yang 11 terakhir. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah cerita satu kali bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu seringkali mengalami hal-hal yang menyedihkan, seringkali mengalami hal-hal yang memprihatinkan. Dan di bagian ini kita melihat satu peristiwa atau satu masa di mana bangsa Israel mengalami peristiwa, mengalami situasi yang menyedihkan, situasi yang memprihatinkan. Nah, apa yang memprihatinkan itu? Kondisi yang seperti apa yang memprihatinkan bangsa Israel pada saat itu? Situasi atau masa atau kondisi yang memprihatinkan saat itu adalah yang kita baca, bahwa bangsa Israel sedang dilanda kelaparan yang hebat. Bangsa Israel sedang mengalami kelaparan yang hebat. Kalau saya boleh katakan, kenapa bisa saya katakan kelaparan yang hebat? Anda bayangkan satu kali ada pernah terjadi di mana dua orang ibu dia mengadu sama raja. Saking dia susahnya, saking dia menderitanya, saking dia tidak bisa mendapatkan makanan untuk mereka makan. Satu kali ada dua orang ibu, dia mengambil sebuah perjanjian bersama-sama, di mana ketika waktu itu dia betul-betul masa dan situasi yang mentok. Seorang ibu berkata kepada ibu yang lain, kita sudah betul-betul tidak punya apa-apa ini. Kita sudah tidak bisa beli apa-apa, tapi kita masih punya, maaf saudara, kita masih punya masing-masing anak. Anda ngerti ceritanya itu kan? Bagaimana kalau kita masak anak kita? Bagaimana kalau kita bunuh anak kita? Dan itu bukan hanya rencana mereka, itu bukan hanya wacana mereka, saking mereka menderitanya. Akhirnya si ibu yang satu dia berkata, tapi kasihan anak kita, tetapi kita tidak bisa apa-apa. Lalu terjadilah sebuah keputusan, ya udah, kita masak anak kita, kita bunuh anak kita, kita makan anak kita. Mereka berkata, hari ini siapa yang kita masak? Hari ini siapa yang kita makan? Si A berkata, ya sudahlah kalau seperti itu, anakku dulu yang kita masak. Besok gantian anakku yang kita masak. Dan ternyata mereka oke, deal. Lalu mereka mengambil keputusan, mereka membunuh anaknya. Hingga satu kali beberapa hari kemudian, si ibu yang B dia berkata, dia mengadu, yang ibu A dia berkata, dia mengadu kepada rajanya. Dia berkata, raja, aku pengen menyampaikan sesuatu yang saya alami. Saya ditipu. Loh, kenapa bisa ditipu? Kami sudah mengadakan satu perjanjian bahwa kami sama ibu ini sepakat hari ini kami akan masak anak kami secara bergantian. Tetapi ketika kami sudah saatnya si ibu ini menyerahkan anaknya, ternyata dia tidak mau. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan masalahnya itu, tetapi bagaimana kondisi yang saat itu betul-betul memprihatinkan.
Harga yang begitu mahalnya. Kalau Anda baca nanti sebelum pasal yang ke-7 bisa melihat situasinya yang begitu memprihatinkan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi kelaparan yang hebat? Kelaparan yang hebat bukan terjadi karena tidak ada musim hujan. Kelaparan pada waktu itu terjadi bukan karena pada masa paceklik, bukan. Tetapi kelaparan itu bisa terjadi karena bangsa Israel sedang dikepung oleh tentara Aram. Bangsa Israel sedang dikuasai oleh tentara Aram. Sehingga ini ditekan, sehingga ini ditindas, sehingga ditekan, dikuasai. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi itu terjadi karena tentunya atas seizin Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak memberikan hujan, bukan. Tetapi karena mereka dikuasai oleh tentara Aram. Anda bisa bayangkan mereka mungkin menanam, mereka mengerjakan sesuatu. Tetapi orang lain merampasnya, orang lain mengambilnya, orang lain menikmatinya. Itu ditindas, itu ditekan, itu dianiaya. Secara fisik, secara mental, mereka mengalami sesuatu yang menyedihkan. Terjadi sebuah kelaparan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca apa yang saat ini kita baca barusan dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi, situasi yang memprihatinkan, situasi yang menyedihkan itu, kondisi yang sangat menyakitkan itu tiba-tiba berubah menjadi satu sukacita yang luar biasa. Tiba-tiba berubah menjadi situasi yang menggembirakan. Mereka senang karena ternyata kalau kita perhatikan di sini ada 4 orang kusta. 4 orang kusta, mereka yang ada di depan pintu gerbang. Anda perhatikan bahwa orang kusta itu orang yang dikucilkan, orang yang memang dianggap najis, orang yang tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Dalam tanda petik mereka yang tidak memiliki sakit itu, sehingga mereka hanya bisa mengasingkan diri. Bahkan kalau kita bisa melihat di dalam kitab bagaimana orang-orang yang sakit kusta, mereka harus memberikan tanda. Mereka harus berpakaian yang tidak baik, berpakaian yang capek-capek. Alkitab berkata mereka yang kusta itu harus berkata najis, najis, najis. Itulah orang-orang kusta. Sehingga kalau saya boleh menafsirkan, 4 orang kusta berkumpul di situ karena memang itulah komunitas yang bisa terima. Si orang yang kusta si A bisa menerima orang kusta si B yang sama-sama menderita, yang sama-sama mengalami. Dan mereka 4 orang kusta ini ternyata ada hal yang mereka kerjakan. Sementara orang-orang di kota, sementara orang-orang yang sehat, mereka hanya duduk diam, mereka hanya menantikan apa yang harus dia kerjakan, bagaimana mereka mendapatkan pertolongan. Tapi Anda perhatikan yang dilakukan oleh 4 orang kusta tadi. Mereka memberanikan diri untuk menyeberang ke tentara Aram. Mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam perkemahan orang-orang Aram yang notabene adalah bangsa atau musuh orang-orang Israel. Saya tidak akan kupas apa yang mereka lakukan, tetapi intinya ketika mereka melakukan satu tindakan, kemudian mereka mendapatkan satu pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tentunya di luar akal pikiran mereka. Kenapa? Karena ketika mereka mendekati di perkemahan orang Aram, orang-orang Aram mereka ketakutan. Orang-orang Aram mereka lari terbirit-birit. Kenapa? Karena mereka ketakutan mendengar ada suara kuda, mendengar ada suara tentara berjalan, mendengar ada
ada tentara-tentara, mereka mendengar ada kereta. Bahkan mereka mendengarnya bukan hanya beberapa kuda atau beberapa suara tentara, tapi Alkitab jelas mengatakan mendengar bunyi kereta dan bunyi tentara yang besar. Dan itu membuat mereka panik. Dan ketika mereka panik, mereka tinggalkan semua, termasuk bekalnya, termasuk apa yang mereka punya. Dan orang-orang yang sakit kusta, keempat orang kusta itu, mereka menemukan ada sesuatu yang besar di situ. Mereka mendapatkan jarahan yang besar. Mereka mendapatkan makanan, mendapatkan bekal, bahkan mendapatkan harta yang luar biasa banyak. Anda bisa bayangkan keadaan mereka saat itu. Betapa senangnya mereka. Tiba-tiba ketika mereka melihat, weh, di sini ternyata berlimpah-limpah. Ada makanan, ada kekayaan yang luar biasa. Wah, ada keledai, wah, ada kuda, wah, ada kekayaan besar ini. Mereka senang. Saking senangnya, saudara, kalau Anda perhatikan, mereka ambil, kemudian mereka simpan. Ayo kita simpan, kita simpan. Ini berkat, kita ambil, kita simpan, kita ambil, kita simpan. Mereka bolak-balik, Anda bayangkan ya, betapa banyaknya harta itu hanya dinikmati oleh 4 orang. Tentara orang Aram berkemah di situ, tetapi yang hanya bisa menemukan hanya 4 orang. Otomatis keledainya berapa, atau mungkin kudanya berapa, atau mungkin bekalnya berapa. Ketika tentara akan melakukan peperangan, tentu mereka menyiapkan prajurit atau tentara yang besar. Tidak mungkin orang mau perang tentaranya cuma 10. Tidak mungkin orang mau perang tentaranya cuma 30. Tapi mereka tentunya menyiapkan tentara yang besar. Nah, kalau mereka menyiapkan tentara yang besar, pasti bekalnya juga banyak. Tetapi bekal dan juga persiapan segala sesuatu yang mereka punya saat itu hanya bisa dilihat, hanya bisa didapatkan, hanya bisa diterima oleh 4 orang ini. Sehingga mereka, wah, oke, kita simpan. Wah, salah ini yang kota. Pokoknya kita nikmati saja. Tapi saudara, ada sesuatu yang buat saya menarik. Ini yang mau saya sampaikan dari sisi yang lain. Anda perhatikan ayat yang ke-9. Saya akan baca sekali lagi supaya kita bisa menangkap bagian ini. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Ini orang-orang kusta atau keempat orang kusta itu. Dia berkata, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Tidak patut yang kita lakukan ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil, mereka datang lagi, menyimpan lagi, mereka datang lagi dengan senangnya. Tetapi seorang di antara mereka berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saudara, wow, ini luar biasa. Kenapa? Catat baik-baik. Mereka adalah orang-orang kusta. Sekali lagi, orang kusta itu seperti yang sekarang ini orang apa? Yang sedang terpapar COVID. Orang ketemu takut, dan mereka diasingkan. Tentu mereka mengalami beban mental. Tentu secara psikologi mereka, ya ampun, kok aku ditolak ya. Apalagi mereka juga orang-orang yang sebangsanya, pengennya juga pengen bergaul dengan mereka, tetapi karena keadaan mereka harus membatasi diri. Kalau saya merenungkan gini ya, mungkin bisa saja kalau seandainya tidak punya hati yang baik, orang kusta ini tidak pernah mengingat mereka. Ayo, mereka aja tidak mau mengenal saya, mereka aja tidak mau mengingat saya, mereka aja tidak mau menerima saya. Itu yang paling sederhana. Ngapain kita mengingat mereka? Ngapain kita memperhatikan mereka?
Daripada kita perhatikan mereka, daripada kita membagikan bagian ini, harta ini, apa yang kita dapatkan ini buat mereka, mending kita nikmati saja loh. Kita juga hidupnya hanya kita bersama. Itu kalau seandainya orang itu tidak tidak ada hati yang baik. Tapi Anda perhatikan keempat orang kusta tadi, salah satunya berkata tidak baik. Kalau kita seperti ini terus tidak baik, bahkan nanti kita akan berdosa. Itu pemikiran mereka, hati yang muncul atau sesuatu yang muncul dari hati mereka. Mereka tidak hanya menikmati apa yang mereka dapatkan itu untuk diri mereka sendiri, tidak. Tetapi ternyata mereka mengingat yang lain. Mereka bisa kemudian ingin mengajak teman-temannya, yuk kita bagikan, yuk kita sampaikan kabar baik. Dan apa yang direspon oleh ketiga orang kusta temannya? Alkitab tidak mencatat kemudian bertengkarlah mereka, atau kemudian mereka memisahkan diri karena masalah jarahan yang mereka bagi-bagikan, masalah jarahan yang mereka temukan. Tidak ada ceritanya seperti itu. Mereka akhirnya berpisah satu dengan yang lain dengan membawa jarahan masing-masing. Tidak. Tapi Alkitab berkata mereka pergi menyerukan sesuatu yang berita baik ini kepada mereka. So saya tangkap kebenaran seperti ini. Hari itu orang-orang kusta menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di kota. Hari itu orang-orang kusta yang notabene mereka terhina, yang notabene mereka tertolak, tidak diterima, yang notabene mereka adalah orang-orang yang najis pada saat itu, pada zaman itu, tetapi ternyata mereka bisa menjadi saluran buat orang-orang yang ada di kota. Saluran apa, saudara? Membawakan kabar baik bahwa ada jarahan yang ditinggalkan oleh orang Arab. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya mengambil jarahan itu. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah orang-orang kusta ini dia boleh menjadi saluran. Saluran yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya berdoa buat kita semua di tempat ini, termasuk saya. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, bahkan apapun mungkin yang menjadi stigma masyarakat kepada kita, tetapi kita harusnya juga menjadi saluran. Menjadi saluran yang bisa menyalurkan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang menjadi satu kerinduan kita. Bagaimana supaya kita menjadi saluran yang baik, bukan saluran yang kotor. Kita menjadi saluran dan sumbernya itu adalah dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan memberikan aliran air yang bersih. Dan aliran yang bersih itu ketika saluran kita saluran yang baik, maka orang-orang yang ada di sekitar kita pun itu juga akan menerima aliran air yang bersih yang daripada Tuhan melalui kita. Hari ini mari kita akan menjadi saluran yang baik yang menghasilkan hal-hal yang baik bagi orang lain. Saudara, satu kali ada orang yang berkata, bagaimana kita bisa menjadi saluran yang baik? Menjadi saluran yang baik itu artinya bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang baik. Bahkan sekecil apapun ketika kita lakukan, kita kerjakan dengan sikap hati yang benar, maka itu akan menjadi saluran buat mereka. Hari ini saya berdoa, siapapun kita, orang-orang yang sakit kusta menjadi saluran baik bagi orang-orang yang di kota saat itu. Saya berdoa setiap kita pun hari ini menjadi saluran yang baik buat mereka, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, saya akan tutup dengan satu tokoh
Saudara, ada seorang yang seorang misionaris bernama William Carey, seorang misionaris yang melayani di India. Dia berkata seperti ini, berharaplah perkara-perkara besar dari Allah dan rencanakan perkara-perkara yang besar bagi Allah. Anda perhatikan di situ. Tidak kelihatan hurufnya yang satu. Oh, kelihatan. Berharaplah hal-hal yang besar dari Allah dan apa? Rencanakan hal-hal yang besar bagi Allah. Artinya kita tahun ini terus mengharapkan yang besar dari Tuhan, dari Allah kita. Tapi jangan lupa rencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Apa itu yang besar? Tuhan ingin supaya kita jadi saluran-saluran bagi banyak orang. Apa yang kita bisa berikan buat mereka. Apa yang bisa kita lakukan buat mereka. Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang berada dalam situasi yang menyedihkan, Anda perhatikan mereka yang dalam ketakutan, mereka dalam kekhawatiran. Ayo kita jadikan kita perkataan kita menjadi saluran yang baik buat mereka. Yang hari-hari ini mereka sedang dalam ketakutan. Secara khusus mereka ketakutan menghadapi yang namanya COVID itu. Bahkan hari-hari ini kita sedang juga dalam ketakutan. Beberapa orang mengalami ketakutan untuk menerima yang namanya vaksinasi. Mulai ketakutan juga. GG ini tanggal ini nanti jadinya milik antikris. Apa yang bisa kita lakukan? Hari Kamis yang lalu saya di WA, dia berkata, Pak, menurut Bapak bagaimana masalah vaksin ini? Terima atau tidak? Hari Kamis yang lalu saya ditanya, kita terima atau tidak? Karena nanti ada sertifikat seperti ini. Malah ketakutan juga. Tapi saya katakan bahwa ya kita bisa terima. Jangan takut kalau divaksin ada yang lebih. Saya tidak habis pikir. Adalah orang yang berkata dalam sebuah video itu, memberikan sebuah video itu yang menceritakan bahwa orang yang divaksin akan kehilangan hadirat Tuhan. Sampai segitunya. Orang yang terima vaksin akan kehilangan hadirat Tuhan. Kok sampai sebegitunya. Tapi percayalah bahwa kita di dalam Tuhan, maka ketika kita menjadi milik Kristus itu kita berdoa buat vaksinnya sudah turun, ya saya berdoa mari kita akan terima. Tapi sesuai dengan kalau jenengan tidak nyaman ya. Tapi buat saya tidak harus sampai segitunya. Saudara, jadilah saluran yang baik, menghasilkan yang baik, mengalirkan yang baik. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan, kita pun lakukan. Sekecil apapun, ketika itu dilakukan dengan sesuatu, dengan cinta, dengan kasih yang besar di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi yang terbesar buat Tuhan. Jadi pagi hari ini seperti orang-orang penyakit kusta, mereka jadi saluran yang baik buat bangsanya. Demikian juga buat kita, jadilah saluran yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Hasilkan, alirkan yang baik buat mereka. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Haleluya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, firman-Mu sudah hamba beritakan. Kami belajar dari keempat orang kusta. Meskipun keberadaan mereka secara status sosial mereka diasingkan, mereka tertolak, tetapi mereka dapat menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di kota, sehingga mereka bisa menikmati jarahan yang besar yang ditinggalkan oleh orang-orang Arab. Tuhan, ajarkan kepada kami supaya kami pun apapun keberadaan kami, mungkin kami orang-orang yang sederhana, tetapi ketika kami bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, maka disitulah kami boleh menjadi saluran berkat buat mereka. Kami ingin menghasilkan sesuatu yang baik, mengalirkan sesuatu yang baik buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, siapapun mereka yang kami jumpai.
Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan akan meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita mengerti. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah seksi, baik itu sekolah minggu, PMPK dan juga PWK, nanti bisa dilihat di info Giatmed. Dan sekali lagi mohon supaya setiap yang melayani boleh melihat info, karena ada di sana. Jangan sampai nanti tidak bisa melayani karena tidak mengerti. Semuanya ada di info. Jadi rajin-rajinlah membaca info Giatmed sehubungan dengan jadwal kegiatan. Yang kedua, beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu dari tanggal 10 hari ini sampai dengan tanggal 16 Januari. Untuk tanggal 10, Saudari Sarah Astrid Hana Pratiwi atau Saudari Tiwi. Kemudian tanggal 12 Bapak Daud Suryo Negoro. Kemudian tidak hadir ya Pak Daud. Kemudian tanggal 13 Ibu Emi Rinjanti atau Ibu Bambang. Selamat ulang tahun Bu Emi. Bu Rinjanti yang susah dibacanya ya. Ejaan lama. Tanggal 13 Saudari Triposa Rias. Nanti di sesi yang kedua non KPK. Ayat untuk firman untuk mereka yang berulang tahun yaitu 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Adapun Allah jalan-jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kiranya ini akan menjadi kekuatan berkat buat setiap jemaat yang berulang tahun. Sekali lagi yang ada di rumah yang mengikuti secara streaming, selamat ulang tahun. Tuhan yang akan memberkati kita semua. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bersyukur Tuhan yang boleh memberkati ibadah kita pagi hari ini. Kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Engkau yang boleh berkenan hadir pagi hari ini. Kami mempersembahkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang melawat kami dan Engkau yang menjamah kami. Terima kasih Engkau memberkati kami dengan berkat yang baru pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang boleh melayani dalam ibadah ini ya Tuhan, di sesi yang pertama ini. Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati di setiap pelayanan, secara khusus nanti di sesi yang kedua ya Tuhan. Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan di setiap kami Bapa. Tuhan, kami saat pagi hari ini juga berdoa, mendoakan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tidak mengerti apa yang menjadi satu pergumulan mereka hari-hari ini, tetapi satu hal, kiranya Tuhan Engkau yang akan terus menolong dan memperhatikan mereka. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, Engkau yang selalu baik buat mereka. Bahkan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, terindah buat anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya biarlah Engkau yang akan memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Beri kekuatan dan beri kesehatan senantiasa. Demikian juga kami doakan jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir. Mereka dalam kondisi fisik mereka yang tidak memungkinkan mereka untuk beribadah kepada Engkau. Doa kami Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan memberikan kepada mereka pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kalau mereka yang sakit, Tuhan kuatkan, teguhkan, bahkan sembuhkan dari segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini sedang berbaring sakit untuk Budila. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Beri kekuatan, beri pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Kami menyerahkan anak-Mu dalam tangan-Mu, keluarga yang menjaga, yang merawatnya. Tuhan, itu juga yang akan berikan kekuatan, kesehatan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sebentar juga akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik dalam persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus, ketika kami mempersembahkan ini, kami tidak kekurangan. Tuhan yang menyediakan yang kami butuhkan, Tuhan menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati segala usaha pekerjaan kami. Berkati majelis bendahara yang mengelola keuangan ini Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk mempergunakan keuangan ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami, segala tugas pekerjaan kami. Doa kami, Engkau yang tetap menyertai apapun yang akan kami kerjakan hari ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan dibuatnya berhasil. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah, yang manis, yang hangat di dalam Roh Kudus, kiranya akan menyertai dan memberkati dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan diberkati dalam segala usaha pekerjaan kita. Kita diberkati di dalam setiap keluarga kita. Kita juga diberkati di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita terima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan selamat pulang.